Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga baik-baik saja ya. Kita dihadapkan dalam situasi COVID seperti ini ya. Kita harus banyak-banyak istirahat, menjaga kesehatan, makan teratur, tidur yang teratur, agar dunia kita kembali seperti semula lagi dengan cara menghindari kerumunan, menjaga kebersihan, minum air putih sebanyak-banyaknya. Kalau kalian tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah ya, tetap jaga kondisi. Nah, sekarang kita bertemu lagi dalam pembelajaran kelas 5, tema 7, subtema 1 tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 itu tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, sekarang kalian sebelumnya sudah belajar tentang penjajahan. Nah, pemerintahan pada masa penjajahan Belanda, ekspedisi Belanda pertama menuju Indonesia terjadi pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang mendarat di pelabuhan Banten. Rombongan pertama Belanda ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Mereka diusir penduduk pesisir Banten sebab mereka bersikap kasar dan sombong. Meskipun gagal, mereka telah membuka jalan bagi ekspedisi berikutnya untuk datang ke Indonesia pada tahun 1598. Belanda melakukan ekspedisi kedua ke Indonesia dipimpin oleh Jacob van Dijk. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC. Untuk menghindari persaingan antara para pedagang, Belanda VOC memiliki hak istimewa sebagai berikut. 1. Hak monopoli perdagangan. 2. Menganut pajak. 3. Memiliki tentara sendiri. 4. Hak menguasai dan mengikat perjanjian dengan pekerjaan di daerah yang dikuasainya. 5. Hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri. Hak mengumumkan perang dengan negara lain. Hak mengadakan pemerintahan sendiri. Nah, setelah berhasil mendirikan VOC, kelompok pedagang Belanda menjadi tertarik untuk menguasai daerah-daerah Nusantara. Selama penjajahan Belanda terjadi beberapa kali pergantian pemerintahan. Beberapa gubernur jenderal yang pernah berkuasa di Indonesia, yaitu penjajahan Belanda antara lain Jan Pieter Ron atau Herman William. Selain itu ada Paul Thomas Raffles menjadi wakil pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada saat Inggris menjajah di Indonesia selama 5 tahun. Setelah itu wilayah Indonesia kembali jatuh ke tangan Belanda, yaitu masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, tokoh-tokoh pejuang melawan Belanda. Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Rakyat Indonesia pada masa itu melakukan perlawanan dengan dipimpin oleh pejuang yang gagah dan berani. Namun perjuangan rakyat Indonesia pada masa itu masih bersifat kedaerahan. Beberapa tokoh yang memimpin perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan antara lain Pattimura, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Singamaraja, Teuku Umar. Nah, Pattimura adalah seorang pejuang dari Maluku. Nama aslinya adalah Thomas Matulesi. Namun beliau dikenal dengan nama Kapiten Pattimura.
Beliau adalah seorang mantan sersan mayor pada dinas militer Inggris. Pengalamannya dalam medan pertempuran beliau digunakan untuk memimpin rakyat Maluku untuk melawan penjajah Belanda. Peristiwa tersebut dilakukan karena Patimura tidak rela rakyat Maluku mengalami penindasan. Belanda telah bertindak sewenang-wenang pada rakyat Maluku. Bahkan membuat benteng Dorstad di kota Saparua. Nah, Belanda bahkan membuat benteng. Kapiten Patimura memimpin perjuangan rakyat melawan Belanda Maluku pada tahun 1817 di bawah pimpinan rakyat Maluku berhasil membuat benteng waktu 2 hari. Bahkan mereka berhasil membunuh hampir semua penghuninya termasuk Rashid van de Briggs. Pertempuran demi pertempuran terus berkobar dan kemenangan pun terus diraih oleh pasukan Patimura. Nah, pada Belanda mempererat Raja Boy untuk mengetahui tempat persembunyian Patimura. Dengan taktik tersebut, Patimura berhasil ditangkap dan dihukum mati pada 16 Desember 1817. Teku Umar Imam Bonjol. Teku Umar Imam Bonjol merupakan pejuang yang berasal dari Sumatera Barat, namun nama aslinya adalah Peto Sarip. Nama Imam Bonjol diambil dari sebuah nama desa di daerah Sumatera Barat. Beliau memimpin kaum Padeti perjuangan untuk memurnikan ajaran Islam menyimpang dan melawan penjajah Belanda. Tuanku Imam Bonjol memimpin rakyat Sumatera Barat untuk melawan Belanda karena beliau melihat Belanda tidak sewenang-wenang. Nah, pada Tuanku Imam Bonjol dapat membahayakan kedudukan Belanda. Perang antara kaum Paderi dengan Belanda disebut Perang Paderi yang berlangsung pada tahun 1821 sampai 1827. Setelah perang di Diponegoro berakhir, seluruh tentara Belanda dikerahkan ke Sumatera Barat untuk bertempur dengan pasukan Tuanku Imam Bonjol. Nah, pada 28 Maret 1830, Belanda mengajak Pangeran Diponegoro untuk melakukan perundingan di Magelang. Namun hal tersebut hanya merupakan taktik Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Beliau ditangkap lalu diasingkan ke Manado. Beliau dipindahkan ke Makassar, meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1855. Pada 28 Oktober 1837, Imam Bonjol memenuhi undangan residen Prancis untuk berunding di Palapu. Namun, Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian beliau pindah ke Ambon, selanjutnya ke Manado. Beliau wafat di Manado pada 6 November 1864. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan seorang pejuang dari Jawa Tengah. Nama asli beliau adalah Raden Mas Antawijaya. Beliau merupakan putra Sultan Hamengkubuwono III. Sudah sejak lama Pangeran Diponegoro geram melihat sikap Belanda. Nah, kemarahan Pangeran Diponegoro semakin memuncak ketika Belanda hendak membangun jalan baru dari Yogyakarta ke Magelang melalui Tegalrejo, ditambah lagi jalan melalui tanah dan makam leluhur Diponegoro. Akhirnya pada 1825 pecahlah Perang Diponegoro. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, yaitu sejak 1825 825 sampai 1830. Dalam peperangan tersebut, beliau dibantu oleh Pangeran Mangkubuwono, Sontot Alibas, dan Kiai Mojo, Pangeran Antasari. Nah,
Pangeran Antasari merupakan seorang pejuang dari Kalimantan Selatan. Beliau merupakan keturunan Sultan Banjarmasin. Beliau sangat membenci Belanda yang menerapkan politik adu domba. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, Pangeran Antasari memimpin pasukan untuk menyerang Belanda sehingga terjadi peperangan Banjar pada 18 April 1859. Dalam peperangan tersebut, pihak Belanda dapat dalam keadaan mendesak mereka kemudian mengajak Pangeran Antasari untuk lakukan perundingan, namun ajakan tersebut ditolak Pangeran Antasari. Namun Pangeran Antasari meninggal karena penyakit cacar. Sebelum dapat menjalankan rencana tersebut, beliau meninggal pada 11 Oktober 1862 di Bayam Bebek. Singaraja merupakan seorang pejuang yang berasal dari Tapaluri, Sumatera Utara. Beliau lahir di Bakara pada 1849. Beliau memimpin rakyat Patapuli untuk melawan Belanda. Serangan dapat dipatahkan oleh rakyat Patapuli pada tahun 1889. Pertempuran kembali berkoar. Berikutnya bersikap bertahan. Akhirnya 1904 Belanda kembali menyerang. Dalam terserang kali ini Singasarna gugur. Beliau kemudian dimakamkan di Tarapung. Teku Umar merupakan salah satu pejuang dari Aceh. Beliau bersama istrinya Cut Nyadien dan teman-temannya yaitu Panglima Polim dan Teuku Cik Ditiro merupakan rakyat Aceh melawan Belanda. Perang Aceh berlangsung dari 1873 sampai 1993. Belanda sangat kesulitan mematahkan serangan rakyat Aceh karena Aceh sangat gigih untuk melidikkan kelemahan rakyat Aceh. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Belanda menggunakan siasat adu domba. Caranya dengan memperangi para ulama dan mendekati para ketua adat dan kaum bangsawan. Cara tersebut ternyata berhasil dan perang Aceh dapat dihentikan. Nah, Ibu di sini ada latihan soal 10 soal ya. Kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Ibu kasih waktu. Jika sudah, nanti kita bahas sama-sama ya. Baik, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal berikut. Nah, ini soalnya ya. Nah, waktu sudah menunjukkan 15 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Mari kita samakan terlebih dahulu beberapa soal. VOC didirikan pada tahun, ada yang tahu? Baik. Iya, betul. 20 Maret 1902. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah, ada yang tahu? Pandebos. Ya, betul. Nah, Ibu lihat jawaban kalian pada betul-betul semua ya. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak mengerti? Lebih baik kalian tanyakan terlebih dahulu. Oh, baik. Kalau sudah kalian mengerti semua, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Cukup. Terima kasih atas partisipasi kalian dan untuk perhatiannya
mengerjakan tugasnya dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Ibu cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.